Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu pelajaran Quran Hadis, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah tadi ya, nanti kita bisa lancar untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan langsung terlebih dahulu apakah hari ini masuk semuanya, anak-anak semuanya. Alhamdulillah kalau masuk ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengikuti pelajaran dari pagi sampai selesai. Ya, pada kesempatan hari ini nanti kita akan mempelajari tentang surah Al-Alaq. Sebelum mempelajari surat Al-Alaq, akan saya jelaskan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu nanti bisa memahami arti dan isi kandungan surat Al-Alaq. Itu adalah kompetensi pengetahuan. Kompetensi keterampilannya bisa mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Alaq. Adapun indikator pencapaian kompetensi, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik nanti diharapkan bisa 1. Membaca surat Al-Alaq yaitu dengan baik dan benar, menguraikan arti dan isi kandungan surat Al-Alaq. Yang ketiga, mendemonstrasikan hafalan surat Al-Alaq, dan yang keempat yaitu mengkomunikasikan kandungan surat Al-Alaq. Lanjut ya, sebelum kita masuk ke materi, kita membaca dulu surat Al-Alaq. Mari kita membaca bersama-sama. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalaqal insana min 'alaq. Sehingga Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam kesempatan kali ini kita akan kalla innal insana la yatagha indahnya ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a namun ara'aital ladzi yanha dan idza shalla ara'aita in kana ngalal huda au amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'unadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak semuanya nanti bisa membaca surat Al-Alaq dengan baik dan benar. Nah, kita lanjutkan. Pada masa dulu, surat Al-Alaq ini memang turunnya ada asbabun nuzul. Pada masa sebelum kenabian, masyarakat Arab itu telah jauh dari ajaran para nabi terdahulu. Mereka sering menyembah berhala, mabuk-mabukan,
kakek nenek misalnya, bahkan dan lain menguburkan sebagainya. bayi perempuan itu secara hidup-hidup. Sehingga pada masa itu adalah disebut masa jahiliyah. Adab bertamu. Ya. Di Melihat dalam hal agama itu, Islam, semua tingkah laku manusia Nabi Muhammad itu satu-satu. merasa Ada gundah adab gulana adabnya tersendiri. dan Mulai merasa dari resah bangun dengan tidur masyarakat sampai yang ada dengan di tidur sekitarnya. lagi, semua ada adab. Kemudian beliau Misalnya, berkhalwat, adab berpakaian, yaitu adab makan, dan adab beribadah minum, di Gua adab Hira pergaulan, untuk dan lain meminta sebagainya. petunjuk Begitu juga kepada dengan bertamu. Allah Subhanahu Juga ada wa adab. Ta'ala. Lantas, apa saja adab-adab dalam bertamu? Pada saat Yang berkhalwat pertama di adalah Gua Hira mengucapkan salam. Sebelum kita masuk ke rumah pada saudara tanggal kita, 17 Ramadan teman tahun kita, ke-40 alhamdulillah Miladiyah, kita mengucapkan salam pada kepada saat Nabi berkhalwat di Salam Gua Hira, berarti beliau itu doa didatangi dari tamu kepada oleh Tuhan. malaikat Jibril Dengan mengucapkan salam, untuk berarti kita menyampaikan mengharapkan wahyu keselamatan. Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan yang kedua adalah meminta izin. Peristiwa turunnya ayat ini adalah resmi diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad itu berarti 40 tahun. Berarti kita memberi kesempatan kepada tuan rumah untuk mempersiapkan diri menyambut tamu. Dan yang ketiga adalah posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Ini dilakukan ketika kita Lanjut, sedang kita berada belajar di tentang pintu masuk. arti Ketika kita sedang mengetuk pintu tuan rumah, sebaiknya setelah kita mengetuk pintu, ayat kita pertama menghadap dan ayat atau terakhir. kita membelakangi Iqra pintu bismi masuk. rabbikal ladzi khalaq. Menjaga pandangan Bacalah kita dengan untuk menyebut tidak nama mengintip Tuhanmu yang tuan rumah menciptakan. ketika belum dibuahkan pintu. Khalaqal Yang keempat insana adalah min bertamu 'alaq. 3 hari. Dia telah Hal ini menciptakan manusia dimaksudkan dari bagi segumpal tamu darah. yang hendak menginap. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Rumah teman atau dan rumah Tuhanmu saudara, lah yang maha maksimal hanya 3 hari saja. alladzi ngallama Lebih bil baik kita qalam, yang izin mengajar manusia dengan bilang. pulang. Allamal Dan yang kelima adalah insana kembali ma pulang lam ketika tamu tidak ya'lam. mengizinkan masuk. Dia mengajarkan manusia Yang sangat apa penting. yang tidak Karena diketahui. kita tidak boleh Kalla memaksa tuan rumah innal untuk menerima kita insana sebagai tamu. la Mungkin yatagha. pada waktu itu Sekali-kali tuan rumah tidak, sedang istirahat sungguh manusia ataupun itu sedang tidak benar mau melampaui diganggu, batas. sehingga kita tidak Ar-ra'ahu diizinkan masuk. Maka dari staghna. itu, kita tidak Apabila boleh melihat memaksa dirinya tuan rumah serba untuk cukup, menerima kita, meskipun inna ila rabbikar nomor 6 adalah ruj'a. tidak Sungguh memandang seluruh ruangan hanya kepada Tuhanmu lah pekerjaan. tempat Nah, kembali. ini ketika kita Ara'aital ladzi yanha. saudara Bagaimana kita pendapatmu tidak boleh tentang memandang orang seluruh yang ruangan melarang? penuh kecurigaan. Abadan Sampai pada idza titik ini, shalla. menaruh curiga Seorang hamba ketika dari dia tuan melaksanakan sholat. Dan yang ketujuh adalah Ara'aita menjadi in nama jelas jika kana pembicaraan ngalal Hal huda. ini dilakukan agar Bagaimana tuan rumah pendapatmu semakin yakin jika dia siapa yang tamu dilarang akan datang. salat itu Apakah berada di teman atas kebenaran atau atau petunjuk? saudara. Maka ketika Au tuan rumah amara menanyakan bittaqwa, siapa, atau maka dia kita menyuruh menjawab bertakwa dengan kepada jelas Allah. agar tuan rumah Ara'aita semakin yakin in akan tamu kadzdzaba wa tawalla. Itulah beberapa Bagaimana adab pendapatmu dalam bertamu. jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Setelah kita tadi Allah membahas tentang yara. adab bertamu, Tidakkah sekarang kita dia akan mengetahui membahas bahwa tentang sesungguhnya adab Allah bertamu. Apa melihat saja segala adab perbuatannya? bertamu? Kalla la illam Bagaimana cara kita untuk yantahi memudahkan lanasfa'an kita bin ketika tamu datang nasiyah. kita bermuka manis, Sekali-kali tidak, sungguh ataupun jika ketika dia tidak tamu berhenti datang berbuat kita demikian, menjawabnya saya dengan kami tarik makanan ibu yang ibunya kita miliki. ke dalam neraka. Misalnya kita ajak ngobrol, kita Nasiyatin menemaninya dan lain sebagainya. Itu kadibatin namanya adalah khati'ah, yaitu jangan sampai hunubun ketika orang tamu yang datang, menistakan kita dan justru ribalkan. bermuka masam. Fal yad'una dia, maka Yang kedua biarlah adalah jangan menunggu dia sampai memanggil tamu golongannya datang. Misalnya untuk kita menolongnya. masak Sanad'u masak, zabaniyah. tetangga kita Kelak datang kami dan akan mau memanggil malaikat makan Zabaniyah, bersama dengan kita. itu penyiksa Itu jauh lebih baik orang-orang daripada berdosa. ketika tamu Kalla datang, la itulah yang kedua. tuwas Yang ketiga wa adalah disunahkan baridu. bagi tuan rumah menemani Sekali-kali tamu. tidak, Nah, janganlah itu kamu sangat patuh pentingnya. Jadi ketika kepadanya kita dan ada tamu, ikutlah sebaiknya serta kita memberi dekatkanlah makan kepada dirimu tamu kepada kita dan Allah. kita menemaninya. Jangan Itu sampai tadi setelah yaitu kita memberi makan, arti kita tinggalkan, kita dari biarkan. surat Al-Alaq ayat 1 Itu tidak sampai termasuk sunnah. 19. Jadi, Kemudian kita nanti kamu tidak bisa boleh. mengulangi lagi Yang keempat buka adalah materinya seorang tamu untuk dilayani untuk adalah dibaca selama 3 hari. berulang-ulang agar Ini sama bisa paham. seperti tadi ketika bertamu hanya 3 hari. Adapun isi dan kandungan surat Al-Alaq. Tamu juga kewajiban Al-Alaq kita adalah 3 hari surat melayani. yang Jadi ke-96 setelah 3 hari, dari sebaiknya 119 tamu tersebut 114 sudah meninggalkan
yang ada di Al-Quran. Untuk pulang atau Al-Alaq itu kembali ke terdiri rumah. dari 19 ayat. Kelima Ayat yang adalah pertama menjelaskan sampai kalimat kelima pertama. itu adalah wahyu yang pertama. Ketika tamu Dinamakan datang, Al-Alaq diambil dari jangan ayat minta yang tolong, kedua. misalnya mencuci piring, Al-Alaq ngepel minyak, artinya segala segumpal sesuatu. darah. Jangan Nama sampai lain dan ketika Al-Alaq adalah tamu Iqra datang, dan justru Al-Qalam. malah membuat dia susah. Al-Alaq Tidak turun pada diperbolehkan. tanggal 17 Ramadan Yang keenam adalah dan bila diperingati tamu akan sebagai pulang, maka disunahkan Nuzulul bagi Quran. rumah untuk mengantarkannya Al-Alaq sampai turun ke itu di rumah. kota Mekah, Jadi maka ketika disebut tamu surat sudah minta izin Makkiyah. pulang, sebaiknya Salah kita satu angkat jenis surat sampai Makkiyah yaitu ke pintu rumah. sebelum Nabi Ini Muhammad itu hijrah ke merupakan Madinah, adab dalam menerima tamu. kan? Sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Ayat yang ke-19 terdapat bacaan sajadah. Disunahkan pada ayat Di dalam sajadah agama ini Islam, biasanya itu ada gambarnya seperti kapan sajadah waktu itu yang terbaik disunahkan dan waktu yang untuk suatu melakukan hari tidak kita bertamu. sujud tilawah. Karena waktu-waktu tersebut tidak sepanjang hari tuan rumah itu bisa kita Ini tadi silaturahmi. Karena mungkin ada waktu yang mereka digunakan untuk sama. beristirahat. Saya lanjutkan pada yang Karena kedua. waktu mereka sedang senggang. Isi dan kandungan ayat 1 dan kelima. Kita diperintahkan untuk membaca dan hal ini kita disebut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Apalagi saat ini berkembang teknologi yang begitu pesat, maka kita sebagai orang muslim harus mampu menguasai teknologi. Kita jangan merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh, karena ilmu pengetahuan itu sangat luas. Kita dituntut untuk mencari dan menguasainya. Di samping itu, dengan menguasai ilmu pengetahuan, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin tebal, sehingga kita akan mengenal hakikat penciptaan manusia. Hal ini dilakukan karena mungkin pada waktu-waktu itu Ayat selanjutnya berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad untuk melakukan sholat. Bahkan Abu Jahal itu mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad. Ya, mungkin anak-anak tahu siapa Abu Jahal? Abu Jahal itu adalah pamannya. Hikmah bertamu. Pamannya Apabila Nabi dalam Muhammad adab bertamu ditegakkan akan dengan membenamkan baik, wajah maka Nabi akan Muhammad ke mendapatkan tanah manfaat apabila ia dan mendapati hikmah yang besar Rasulullah bagi orang yang bertamu atau orang yang kedatangan tamu. sholat. Namun kenyataannya setelah Abu Jahal melihat Nabi Dalam Muhammad bertamu tidak sholat, adalah yang ia pertama, mundur, tidak bertamu bisa mendekati dengan adab Rasulullah, yang baik dapat apalagi menunjukkan sampai sikap menginjak toleran leher terhadap dan orang lain membenamkan wajah, dan menjauhkan sikap karena paksaan. dia merasa ada Karena parit dari ancaman api dan yang lain-lain. menakutkan dan menyalanya. Yang kedua adalah Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan Yang selanjutnya, kesesuaian. ayat yang selanjutnya, manusia seringkali melupakan kenikmatan dari Yang Allah ketiga, Subhanahu wa Ta'ala. kamu dapat menciptakan Ketika merasa dirinya kaya dan berkecukupan, persaudaraan. bahkan ia menjadi Yang takabur keempat, dan menganggap kamu orang lain itu bersama rendah, untuk dakwah, karena menciptakan merasa orang lain masyarakat tidak ada yang mampu menandinginya. Yang kelima, Allah rezeki Subhanahu wa Ta'ala diperhatikan pasti akan umur. mengazab orang-orang yang merintangi Nomor orang lain 6 untuk adalah berbuat baik biasanya dan mereka beribadah di tersinggung. akhirat kelak. Maka mereka Hal ini memperoleh seperti Abu kebaikan Jahal yang karena diancam oleh mencium Allah termasuk karena selalu Itulah merintangi beberapa Nabi hikmah dalam Muhammad bertamu. yang hendak melaksanakan salat. Dan pada ayat terakhir berisi larangan untuk mengikuti Demikian tadi perilaku adalah orang sedikit jahat penjelasan tentang dan berisi adab perintah bertamu. untuk Kita mendekatkan tadi diri sudah mempelajari dan mulai beribadah dari kepada Allah apa itu Subhanahu wa bertamu, Ta'ala. Jadi adab-adab dalam dari bertamu, isi dari kandungan adab dalam menerima tamu, surat Al-Alaq itu waktu memang dalam ada bertamu, hikmah dan yang terakhir yang adalah bisa hikmah kita dalam petik bertamu. yang paling utama. Semoga bermanfaat. Apabila Kita ada diharapkan kekurangannya, saya mohon maaf untuk dan selalu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum mencari ilmu, menuntut ilmu, baik itu ilmu umum atau ilmu agama yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh menghalang-halangi suatu perbuatan Assalamualaikum warahmatullahi yang dilakukan wabarakatuh. kepada orang lain. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Nah, perbuatan Semoga itu dalam keadaan baik sehat, dalam lindungan yang Allah tidak SWT, boleh kita sehingga kita halang-halangi. semua bisa Tapi kalau buruk kita kita seperti cegah. biasanya. Dan yang ketiga yaitu Perkenalkan, di nama saat saya kita berkecukupan Heri banyak harta, itu dari jangan lupa Muhammadiyah, untuk selalu Program bersedekah, Sendang, Nogosari, untuk selalu Boyolali. berinfak, Pada bersedekah. kesempatan kali ini kita akan Ya. belajar mata Sebagian pelajaran harta kita itu Akidah Akhlak kelas 5 milik kepada semester 1 mereka yang tentang berhak menerimanya. indahnya berperilaku Dan yang paling akhir ketika kita bertamu. diperintahkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum pelajaran dimulai, Ini saya sampaikan coba tujuan kita melihat pembelajaran tayangan pada materi video ini kali ini. tentang Yang pertama turunnya adalah wahyu Ustaz Allah. mampu menjelaskan adab-adab dalam bertamu.
kedua, peserta didik mampu menjelaskan adab waktu bertamu. Dan yang terakhir adalah peserta didik Ketika usia Muhammad bin Abdullah telah mendekati 40 tahun, beliau banyak menghabiskan hari-harinya untuk mengasingkan diri. bertamu. Aktivitas tersebut mulai beliau kerjakan setelah melalui perenungan yang lama. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hiro di Jabal Nur yang berjarak kurang lebih 2 mil dari kota Mekah. Suatu gua yang tidak terlalu besar dengan panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta dengan ukuran ziro al-hadid, yaitu hasta ukuran besi. Selama bulan Ramadan, beliau di gua ini dan tidak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin di sekitar sana. Selama bulan tersebut, beliau menghabiskan waktunya untuk merenung, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tidak terhingga di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan umatnya yang penuh dengan kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tidak pernah lepas dari mitos. Sementara itu, di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa menghantarkannya kepada keridhaan dan kepuasan hati. Pilihan Nabi Muhammad untuk mengasingkan diri termasuk dari ketentuan Allah kepadanya sebagai langkah untuk menerima tugas besar yang sedang menantinya. Roh manusia yang realitas kehidupannya akan disusupi suatu pengaruh dan dibawa ke arah lain, maka roh itu harus dibuat kosong dan mengasingkan diri untuk beberapa saat, menjauh dari berbagai kesibukan duniawi dan dinamika kehidupan yang membuatnya sibuk pada urusan kehidupan. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dan mempersiapkan kehidupan Rasulullah untuk mengemban amanat yang besar, mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun sebelum membebani Muhammad dengan risalah. Rasul biasanya pergi untuk mengasingkan diri selama jangka waktu sebulan sebelum kembali lagi ke rumahnya, dan begitu seterusnya hingga wahyu Al-Quran turun. Ketika memasuki tahun ketiga dari pengasingan dirinya di Gua Hiro, tepatnya di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmatnya dilimpahkan kepada penduduk bumi dengan memberikan kemuliaan kepada beliau, berupa pengangkatan sebagai nabi dan menurunkan Jibril kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Menurut Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya yang berjudul tamu yang hendak menginap, sebaiknya ketika kita menginap di rumah teman Ya, atau rumah saudara, itu maksimal hanya 3 hari demikian saja. tadi sedikit Setelah itu, lebih baik cuplikan kita tentang izin untuk sejarah turunnya wahyu Allah. Kemudian yang Nanti kedua adalah kalian kembali bisa pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan dibuka masuk. lagi di Ini rumah juga perlu melalui laptop dan atau hal yang HP sangat masing-masing. penting, Itu ya. karena kita tidak boleh memaksa tuan rumah untuk Ya, menerima itu saja. kita sebagai Di tamu. sini ada kuis, Mungkin nanti pada kalian waktu jawab. itu tuan rumah sedang istirahat ataupun sedang tidak Mulai ya. diganggu, sehingga kita tidak Jawab. diizinkan untuk masuk. Maka dari itu, Pertama, kita tidak surat boleh Al-Alaq turun di memaksa kota. tuan rumah untuk Jawab menerima kita, kalian masing-masing. meskipun kedatangan Lanjut. kita itu sangat penting. Next. Yang kedua, Nomor 6 Al-Alaq adalah artinya tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Nah, ini Next. ketika kita sudah wahyu masuk yang ke pertama dalam kali turun rumah diberikan kepada Muhammad saudara melalui kita, malaikat. kita tidak boleh memandang Jawab. seluruh ruangan dengan penuh Next. kecurigaan. Jangan sampai Al-Alaq dalam pandangan Al-Quran kita ini menempati menaruh urutan surat yang curiga ke dari tuan rumah. Next. Kemudian yang ketujuh adalah Wahyu menjawab pertama dengan nama yang kepada jelas Nabi Muhammad jika Al-Alaq pemilik ayat bertanya siapa. berapa Hal tadi? ini dilakukan agar tuan rumah semakin yakin Nah, siapa tamu hanya yang akan datang. 5 untuk kuisnya. Apakah itu teman atau mungkin saudara. Maka Bisa menjawab belum? ketika tuan Sudah rumah bisa ya? menanyakan Bisa siapa, menjawab. maka kita Nah, harus ini kuis nanti jelas di agar rumah tuan akan semakin saya yakin berikan dengan tamu yang akan link disambutnya. LKPD Itulah beberapa adab dalam yang bertamu. bisa kalian semuanya nanti kerjakan. Nah, di sini. Ini link ini nanti akan saya share di Adab grup menerima WhatsApp tamu. kelas. Setelah kita tadi membahas Nanti tentang tampilannya adab seperti bertamu, sekarang kita akan membahas tentang adab
menerima tamu. Nah, pelan-pelan Apa seperti ini saja adab-adab dalam bisa menerima kalian tamu? kerjakan Yang untuk pertama menambah adalah wawasan memuliakan lebih tamu. memahami Bagaimana cara kita tentang untuk surat memuliakan tamu? Al-Alaq. Yaitu kita ketika tamu datang kita Tuh. bermuka manis misalnya, ataupun Ya, ketika sebelum kita tamu tutup, datang kita menjamunya dengan mungkin ada yang pertanyaan. kita miliki. Misalnya kita ajak ngobrol, kita menemaninya dan lain sebagainya. Itu Kalau namanya tidak adalah ada, memuliakan tamu. Jangan sampai kita buat ketika sekian. tamu datang kita justru Mari malah kita bermuka tutup masam, dengan tidak baca dianggap dan alhamdulillah sebagainya. bersama-sama. Yang kedua adalah jangan menunggu sampai Alhamdulillahirabbil tamu datang. alamin. Misalnya kita sedang Sekian dari saya banyak, maka kita mengundang tetangga untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. makan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Itu jauh lebih Wassalamualaikum ketika tamu datang, kita warahmatullahi wabarakatuh.